Shalom teman-teman. Shalom. Iya. Hari ini kita akan belajar banyak nih teman-teman dari hambanya. Ada Bang Davis Mozart di sini. Abang ini udah biasa teman-teman pelayan di kantor-kantor. Secara khusus di kantor saya juga sering setiap hari Jumat hadir gitu. Nah, Bang ini juga sering pelayanan di gereja-gereja. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat sering kita dengar, yaitu tentang pelayanan, panggilan pelayanan. Nah, secara pribadi saya sangat banyak belajar dari seorang hambanya ini. Nah, supaya teman-teman kebagian juga untuk belajar. Nah, kita bahas di topik ini teman-teman. Nah, Bang, apa kabar nih Bang? Baik Raymond. Baik ya Bang ya. Nah, kita mau belajar nih sesuatu nih. Nggak cuma saya yang mau belajar, tapi teman-teman di rumah juga mau belajar nih Bang. Apa sih sebenarnya panggilan pelayanan itu menurut Bang Davis? Iya, kalau boleh sedikit sharing ya, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan. Kalau menurut saya, sebelum berbicara pelayanan, saya akan bicara tentang panggilan. Panggilan itu ada di dalam Yohanes 15 ayat 16. Biasa orang bahas tentang ayat 7-nya. Dibilang gini, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku, mintalah maka semuanya akan diberikan kepadamu. Itu yang sering saya dengar sejak saya terima Tuhan Yesus. Nah, ternyata di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, jadi sahabat-sahabat yang saya mau bagiin buat saudara-saudara di rumah, ternyata sebelum bicara pelayanan saya bicara tentang namanya panggilan. Nah, kalau bicara panggilan, bukan, Tuhan bilang bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, di sini aja jelas sekali bahwa bukan kita yang memilih Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan sudah pilih kita. Gitu Bang Raymond ya. Jadi jelas sekali kalau Yeremia bilang, Yeremia 1 ayat yang kelima, yang saya pernah ingat dikatakan, sejak dalam kandungan ibumu aku telah mengenal engkau. Berarti Tuhan itu sebelum kita diciptakan pun Tuhan sudah tahu kita gitu Mon. Itu sih, jadi itu bicara tentang panggilan. Nah, kedua bicara pelayanan. Nah, kalau bicara pelayanan, saya dapat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau menurut saya tentang pelayanan ada dua, saya kategorikan dua. Yang satu untuk melayani Tuhan ketika di kamar ya, nggak ada orang tahu gitu Bang Raymond ya. Kita datang sama Tuhan berdoa, itu kita sedang melayani Tuhan. Yang kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ada dua Bang. Yang pertama adalah melayani Tuhan, pribadi kita sama Tuhan. Yang kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan. Seperti saat ini saya bersama Bang Raymond sedang melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang saya bisa berikan buat teman-teman. Tapi di sini ayatnya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Maksudnya adalah Yerusalem bicara tentang keluarga. Jadi pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat baru pelayanan. Jangan dibalik gitu. Nah, ini yang membuat saya sampai hari ini saya melayani Tuhan dengan sukacita, dengan panggilan apa yang Tuhan sudah berikan atas saya, dan saya bersemangat, dan apapun yang saya dikasih tugas saya lakukan dengan semangat, dengan sukacita. Begitu Bang Raymond. Oh begitu ya Bang ya. Berarti dalam arti adalah panggilan itu adalah pilihan Tuhan, begitu ya Bang ya. Tuhan yang pilih kita secara pribadi gitu ya. Iya. Terus dalam pelayanan itu kita melayani Tuhan dan sesama, begitu ya Bang ya. Iya. Nah, yang berikutnya nih Bang. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa Bang Davis ini kalau pelayanan teman-teman sangat penuh dengan semangat teman-teman. Nah, aku mau tahu nih sebenarnya rahasianya apa nih? Kenapa seorang Bang Davis itu bisa sangat militan di dalam pelayanan kayak gitu? Kadang kan kita bisa dalam posisi kondisi yang tidak baik gitu. Ada pasang surutnya. Pasti Bang Davis juga sama, masih manusia, sama seperti kita. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya rahasianya apa sih gitu. Apa sih Bang rahasianya Bang supaya tetap militan di dalam pelayanan Bang? Iya, saya boleh jawab. Saya dalam pelayanan mengiring sejak saya terima Tuhan Yesus tahun 1999. Saya menerima Tuhan Yesus, bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Nah, sejak pertobatan saya 1 bulan kemudian saya dibaptis Selam. 1 bulan kemudian saya dipenuhi kuasa Roh Kudus. Satu kali saya sedang ikut pertemuan doa,
Dan tiba-tiba ada satu kakak rohani saya bilang begini, Hai Davis, saya bilang Kak, sepertinya saya kering gitu. Tiba-tiba kakak rohani saya bilang begini, Davis, saya juga pernah mengalami seperti kamu katanya. Terus saya bilang gini, terus Kak, terus dia bilang gini, kamu baca Wahyu pasal kedua ayat 4 dan 5. Waktu saya baca, firman itu cerita tentang jemaat Efesus, di mana orang-orang Efesus nggak pernah bisa melihat orang yang jatuh gitu. Jadi kalau orang jatuh, dia pasti tegur. Nah, ayatnya menarik sekali menurut saya itu, ini keren banget ayatnya. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5 bilang begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Teman-teman atau saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya dengar ayat ini, jujur saya bertobat. Saya bukan saya hanya menangis, tapi jiwa saya, roh saya rasa ada satu dorongan dan kayak seperti tabrakan yang Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Ternyata Tuhan bilang gini, ingatlah kasihmu yang semula. Saudara, sedikit lagi Bang Raymond boleh? Boleh Nah, Bang. jadi waktu saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu lagu yang saya suka gitu. Satu kali saya ada ikut ibadah, saudara, ibadah jam 5 sore anak-anak muda, tidak banyak, hanya 6-7 anak muda. Saya hari itu belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya ikut di situ. Waktu saya ikut, tiba-tiba mereka menyembah, berdoa, saya nggak mengerti, tiba-tiba mereka nyanyi pujian seperti ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Sampai mereka nyanyi pujian itu, bawa daku erat dalam pelukanmu. Hari itu saya kurang mengerti, tiba-tiba ada satu hati saya hancur. Terus kakak rohaninya bilang begini, siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Saya pikir hari itu saya bilang, ini hamba Tuhan, pendeta ini ngapain sih suruh-suruh angkat tangan terus taruh tangan kiri di dada. Waktu itu begitu. Terus hari itu saya punya itu kasih saya jimat di tangan, cincin dan sabuk. Dan dulu itu jadi saya pernah papa saya kasih satu balok gitu. Lalu mana tangannya? Lalu tangan saya dibacok, nggak apa-apa. Habis itu baloknya dibacok, baloknya terbelah 2 gitu. Terus hari itu kakak rohani ini bilang begini, siapa yang mau terima Yesus angkat tanganmu katanya. Terus saya bilang begini, saya nggak mau. Dalam pikiran saya nggak butuh Yesus dan saya nggak mau maksudnya hal-hal seperti itu karena saya punya kekuatan dari cincin dan sabuk saya. Nah hari itu tapi dalam hati kecil saya bilang ini, maju, berdoa, minta doa. Terus saya bilang saya nggak mau, tapi hati saya dorong maju. Hari itu saya maju. Nah waktu saya maju, pujian itu tetap dinaikkan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Waktu saya maju, tiba-tiba saya jatuh seperti anak kecil. Dan saya bilang, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Saya gak layak di tempat ini Tuhan. Karena waktu itu posisi saya belum kenal Tuhan. Sehingga saya mengalami satu luapan yang saya juga gak tahu. Saat itu saya jatuh dan didoakan. Dan hari itu ditantang terima Tuhan Yesus. Haleluya, itu kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, sejak hari itu saya tahu tentang pertobatan, tentang kasih Tuhan. Nah, jadi saudara, yang saya dapat tentang pertobatan, Tuhan bilang ingatlah kasih yang semula. Ingatlah kasih yang semula engkau betapa dalam engkau telah jatuh. Jadi kita yang sudah terima Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Makanya Bang Raymond ada satu poin lagi di mana kita kejar Roh Kudusnya. Jangan kejar berkatnya atau kejar kesembuhannya, no. Tapi kerja Roh Kudus. Waktu kita dapat Roh Kudus, saya percaya 5 jawatan, 9 karunia itu Tuhan bisa kasih buat kita. Amin. Puji Tuhan, itu mungkin saya bisa sharingin ya Bang Raymond ya. Berarti ada rahasianya tadi itu teman-teman. Ternyata ada pegangan firman yang
dipegang sama Bang Davis yaitu Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Jadi dikatakan ketika dia jatuh ya bertobat kayak gitu. Bahkan disuruh untuk mengingat kasih yang mula-mula, ingat lagi masa-masa pertobatannya kayak gitu. Ingat lagi ketika dia menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya dia gitu. Nah, bagi kita teman-teman ini kiranya menjadi pelajaran bagi kita, bagi hamba-hamba Tuhan, baik mungkin teman-teman yang masih baru-baru di dalam pelayanan, mari tetap semangat melayani Tuhan. Mari penuh dengan militansi di dalam pelayanan, di dalam suka dan duka, di dalam pelayanan kita masing-masing. Kira-kira begitu ya Bang ya? Iya. Pasti kita sudah banyak belajar mengenai Bang Davis untuk sesi hari ini, cukup kira-kira ya Bang ya? Cukup. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya membahas topik-topik yang lain. Kiranya teman-teman semua diberkati dengan topik hari ini. Nah, sebelum kita sudahi, kita akan berdoa buat Indonesia. Kiranya Indonesia penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan di tengah-tengah COVID di tahun 2020 ini, bahkan musibah yang terjadi di tahun 2020 ini. Kita berdoa dulu ya Bang ya, satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam sesi kami hari ini. Kami bersyukur banyak hal ya Bapa. Tuhan boleh mempertemukan kami dengan Bang Davis, bahkan lewat kesaksian hidupnya di dalam pelayanannya, di dalam dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menceritakan Bapa bagaimana pertemuannya dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kami, sebuah motivasi bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk semakin semangat lagi di dalam mencari Tuhan, semakin semangat lagi di dalam pelayanan. Bapak, pada saat hari ini kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, bangsa di mana Tuhan tempatkan kami tinggal di tempat ini ya Tuhan, di bangsa yang sangat besar ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Amin. Kami bersyukur Bapak jika Tuhan pelihara kami sampai saat ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi bangsa yang besar ini. Yes. Kami mau berdoa ya Tuhan buat pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai ke jajaran terendah ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berikan hikmat bagi mereka di dalam memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka di dalam berkoordinasi untuk memajukan bangsa ini. Bahkan di tengah-tengah kondisi COVID yang saat ini terjadi ya Tuhan. Biar kiranya bangsa kami bisa melalui bencana yang besar ini, melalui musibah yang sangat besar ini Tuhan. Yang bukan hanya bangsa kami yang rasakan, tetapi dalam satu dunia Tuhan merasakan. Biar kiranya hikmat yang daripada Tuhan mengalir bagi setiap pimpinan negeri kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang-orang yang terkena COVID-19 ya Tuhan, yang menjadi pasien ataupun yang sudah sembuh, ataupun yang mungkin ada gejala di dalam dirinya, ataupun hal-hal yang lain ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap dokter yang menangani ya Tuhan, setiap obat-obatan. Biar kiranya Tuhan yang menolong menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan setiap yang sedang sakit ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman ya Tuhan yang sedang berjuang Bapa di dalam menyembuhkan, yaitu teman-teman medis ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Biar mereka Tuhan tetap semangat, tetap di dalam kekuatan yang berasal daripada Tuhan ketika menghadapi setiap pasien-pasien COVID-19 ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, biar kiranya Tuhan yang memberikan vaksin yang tepat ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi dunia ini ya Tuhan. Jadi kalau saat ini Tuhan sedang terjadi Tuhan penelitian untuk menemukan vaksin yang tepat, biar kiranya di dalam waktunya Tuhan mempertemukan vaksin yang terbaik ya Tuhan, untuk akhirnya pun bangsa ini, bahkan dunia ini Tuhan pulih dari virus corona. Terima kasih Bapa, kami sangat yakin ya Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar, bahkan telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar setiap seruan dan doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat waktu hari ini Bapa, kami boleh banyak belajar mengenai panggilan pelayanan. Kami boleh berdoa buat Indonesia. Kami berterima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami di dalam hari kesehari kami. Mulai hari ini Bapa, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, teman-teman, bagi yang rindu untuk didoakan, boleh melalui komen Instagram ataupun boleh melalui DM. Sekian untuk hari ini, untuk topik hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.